Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Aminah, Ibu, ucap kedua sosok yang menyerupai Ibu Aminah dan bayi bajang tersebut. Mereka bertiga terus-menerus mengelilingi Aminah sembari terus menjerit, merintih, dan tertawa. Aminah hampir tidak tahan menahan gejolak di dalam dadanya. Dadanya terasa panas. Hampir saja dia berteriak dan membuka matanya. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya merah muncul menghantam ketiga pocong itu, hingga akhirnya mereka lenyap. Aminah tidak tahu siapa yang menolongnya dari gangguan tiga sosok pocong tersebut. Namun setidaknya, ini dia bisa kembali berkonsentrasi dengan apa yang tengah dia lakoni. Guyuran air terjun sudah tidak lagi terasa di tubuh Aminah. Hari-hari berikutnya pun tetap sama. Mak Dasima selalu menungguinya di waktu siang sembari melemparkan bunga sentaman pada tubuh Aminah. Dan di dalam hari gangguan demi gangguan, seolah-olah selalu setia menemani Aminah. Hingga akhirnya, dia terbiasa dengan hal itu. Ini adalah malam terakhir malam ke-14. Sudah hampir pukul 3 sore. Namun Mak Dasima tidak juga datang membawakan bunga sentaman untuk Aminah. Sementara tubuhnya sudah amat lunglai. Entah mengapa semakin hari penglihatan mata batin Aminah semakin terasa. Ini dia bisa melihat dengan jelas meski dalam keadaan kedua mata yang tertutup. Mak Dasima datang tepat setelah matahari benar-benar terbenam. Dia mengjinjing sebuah kantong plastik hitam berukuran cukup besar. Mak Dasima membawa sebuah kemenyan dalam wadah yang terbuat dari tanah liat. Kembang setaman, 2 buah telur, 3 jenis minuman di dalam kantong plastik bening yang kemudian dia tuangkan ke dalam masing-masing gelas. Dan lagi ada sekantong plastik bening cairan berwarna merah pekat serupa darah. Aminah masih memandangi Mak Dasima yang mulai menata semua itu di atas nyiru atau sebuah nampan bulat besar yang terbuat dari anyaman bambu. Mak Dasima menatap tajam pada Aminah yang masih terduduk terguyur air. "Neng, siapkan dirimu. Jika dia datang, berarti bertapamu sudah selesai. Tapi jika dia tidak datang, berarti kamu harus melanjutkan sampai 60 hari. Ucap Mak Dasima kepada Aminah melalui batin. Aminah tidak menjawab ucapan Mak Dasima. Pun begitu dengan Nyai Aminah. Dia membuat sebuah obor dan pergi meninggalkan Aminah seorang diri. Siapa dia itu? Mak Dasima selalu mengatakannya semenjak aku bertapa di hari pertama. Batin Aminah. Malam semakin larut. Entah mengapa malam itu tidak ada satupun penampakan sosok maupun hewan buas yang biasanya Aminah lihat setiap malam. Dan tidak ada suara apapun yang didengar oleh Aminah. Hening. Hutan lewung larangan malam itu amat hening. Daun-daun yang tertiup angin pun seperti enggan untuk mengeluarkan suara. Tiba-tiba, dalam keheningan, Aminah mendengar suara gemerincing lonceng kuda delman. Aminah segera mengaktifkan mata batinnya dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. Namun lagi-lagi, tidak ada apapun yang dilihat. Sementara sumber suara itu nampak semakin mendekat menuju ke arah Aminah. Semakin dekat, semakin dekat. Kini Aminah mampu mendengar suara jeritan kuda yang dipecut. Namun si pemilik suara masih belum mau menampakkan wujudnya. Aminah kembali berkonsentrasi.
Dia acuh dengan suara itu. Hingga akhirnya, wangi bunga melati amat menyengat tercium oleh indera penciumannya. Kini seorang wanita telah berdiri tepat di hadapan Aminah. Di belakang wanita itu, sebuah delman berdiri seolah sedang menunggunya. Delman itu ditarik oleh sepasang kuda kembar berwarna hitam pekat. Delman yang berias bunga dan berwarna hijau dan putih itu dikendalikan oleh seorang kusir yang nampak gagah mengenakan pakaian adat laki-laki khas tanah Sunda. Sementara sosok wanita yang berdiri tegap di hadapan Aminah itu mengenakan baju kebaya berwarna hijau tua dengan aksesoris pengantin khas tanah Sunda lengkap. Wanita itu amat cantik. Kini dia menatap Aminah dengan wajah berseri dihiasi senyuman. Bukalah matamu. Aku sudah datang. Aku sangat senang dengan apa yang telah kamu lakukan dan persembahkan. Kini aku sudah datang. Lihatlah. Ucap wanita itu dengan nada suara yang amat lembut. Aminah lantas membuka kedua matanya. Dia bangkit dan dengan spontan dia bersimpuh di hadapan wanita itu. Seperti ada sebuah kekuatan yang menuntunnya untuk hormat kepada wanita yang kini berada di hadapannya. Aku senang dengan apa yang kamu lakukan. Ini katakan, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya wanita tersebut. Aminah hanya diam. Dia bingung ingin mengatakan apa. Sementara Mak Dasima tidak memberitahunya tentang jawaban dari pertanyaan sosok wanita ini. Mak Dasima hanya memberitahukan kedatangannya. Kamu dituntun oleh Mak Dasima? Tanya wanita itu kembali. Aminah hanya mengangguk. Dia terus menundukkan kepalanya. Sepertinya aku tahu apa tujuanmu memanggilku. Besok sebelum fajar menyingsing, pulanglah, temui Dasima, dan katakan padanya, semua ilmu yang dimiliki oleh Dasima sudah bisa diwariskan padamu, dan kamu akan menjadi budak setiaku hingga akhir nanti. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya wanita itu lagi pada Aminah. Mau, Nyai, jawab Aminah spontan. Sekarang beristirahatlah. Tubuhmu mulai lelah. Kamu butuh tidur. Tidurlah, Aminah. Tidur. Ucap wanita itu sembari mengibas-ngibaskan selendang hijaunya pada tubuh Aminah. Hingga entah mengapa, tiba-tiba Aminah terasa amat mengantuk. Akhirnya dia tertidur dan tidak sadarkan diri. Terdengar suara seseorang tengah menumbuk sesuatu di dalam alu, alat tumbukan tradisional yang terbuat dari kayu. Aminah terbangun dan dia mulai mencari dari mana sumber suara itu. Ini kan gubuk Mak Dasima, ucap Aminah lirih sembari memperhatikan area sekitarnya. Aminah berjalan gontai menuju dapur dan dia mendapati Mak Dasima tengah sibuk memasak sesuatu. Mak, ucap Aminah. Mak Dasima tersenyum melihat Aminah. Dia lantas memberi isyarat agar Aminah duduk di sebuah kursi kayu. Mak, semalam aku didatangi wanita itu, ucap Aminah. Dia mulai menceritakan tentang pertemuannya dengan sosok wanita berparas cantik tersebut. Nyai Ageng, namanya Nyai Ageng. Terima kasih ya, kamu sudah mau menjadi penerus emak. Sekarang tinggal tugas emak menurunkan semua ilmu yang emak punya. Sebenarnya syarat untuk menurunkan ilmu ini harus kepada anak kandung. Tapi mak tidak punya anak. Jadi mak harus mencari pengganti. Kemudian pengganti itu harus direstui terlebih dahulu oleh Nyai Ageng.
Kalau sudah beres nanti, Mak jadi tidak punya beban. Kemudian Mak bisa mati. Sambung Mak Dasima. Kini suaranya nampak paruh. Dia seperti menahan tangis. Aminah terheran mendengar ucapan Mak Dasima. Ilmu apa yang sebenarnya dia anut sehingga membuatnya susah menemui ajalnya. Tapi jika mengingat perkataannya dulu menawarkan Aminah hidup abadi, bergelimang harta, dan juga kekuasaan. Namun kenapa justru hidup Mak Dasima adalah kebalikannya? Dia tua rentah, hidup sederhana, di dalam sebuah hutan angker. Nih, cepat makan, ucap Mak Dasima sembari menyodorkan sepiring semur daging yang sedari tadi dia masak pada Aminah. Aminah memperhatikan sepotong daging di hadapannya. Rupanya aneh, tidak seperti daging sapi pada umumnya. Daging apa ini, Mak? Tanya Aminah keheranan. Itu ari-ari bayi, jawab Mak Dasima. Aminah terkejut bukan kepala. Kini dia harus memakan ari-ari bayi yang sudah dimasak oleh Mak Dasima. Aminah terdiam. Dia benar-benar ragu untuk menyantapnya. Cepetan makannya, bentak Mak Dasima pada Aminah yang dari tadi hanya diam, tidak menyentuh semur ari-ari itu. Akhirnya dengan terpaksa Aminah menelan habis semua daging ari-ari itu tanpa mengunyahnya. Jika sudah, Mak menunggu di depan, ucap Mak Dasima kembali. Aminah segera melahap habis daging itu. Dia meraih segelas air dan segera meneguknya hingga habis. Aminah kemudian menghampiri Mak Dasima yang sedang duduk di atas sebuah bali. Mak Dasima mempersilakan Aminah duduk di sebelahnya. Di depan Mak Dasima terdapat sebuah dupa yang terus mengeluarkan asap berbau menyengat dan sebuah boneka yang terbuat dari jerami kering, serta semangkuk cairan hitam pekat berbau amis dan sebuah jarum berukuran kecil. Untuk apa ini semua, Mak? Tanya Aminah heran. Untuk menyantet seseorang, jawab Mak Dasima tegas. Aminah terkejut. Dia sama sekali tidak mempunyai keinginan menyantet seseorang. Dia hanya ingin membuat suaminya, si juragan tanah, tunduk kepadanya. Dia tidak sama sekali tertarik membunuh orang. Tapi Mak, ucap Aminah ragu, semua ilmu yang akan menurunkan, belajar dari ini dahulu, jawab Mak Dasima yang mulai sibuk mengucurkan cairan hitam itu pada boneka jerami yang berada di genggaman tangannya. Aminah hanya diam. Kini dia menurut saja dengan apa yang Mak Dasima katakan. Mak Dasima mulai merapalkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh Aminah. Setelah beres, dia menyerahkan boneka jerami berlumur cairan hitam itu pada Aminah. Nih, sekarang giliranmu. Silahkan coba, ucap Mak Dasima. Aminah bingung. Dia harus menyantet siapa? Suaminya. Dia masih membutuhkan si juragan tanah itu. Bapak, aku akan coba ke Bapak, batin Aminah. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba pikiran untuk menyantet sang bapak terlintas begitu saja. Menurut Aminah, dia adalah penyebab semua kesedihan yang menimpa hidup Aminah. Ibunya memilih bunuh diri sebab bapaknya, karena sang ibu tidak sanggup membayar hutang dan uang yang selalu dikumpulkan sang ibu selalu dirampas oleh bapaknya untuk berjudi, mabuk, bahkan main perempuan. Dan dirinya kini menikah dengan seorang tua bangka yang bersikap temperamental sebab bapaknya. Ya, semua kesedihan, kemalangan, dan kepedihan di hidup Aminah itu disebabkan oleh sang bapak
yang kini entah berada di mana. Tapi Mak, saya tidak bisa melakukannya. Tanya Aminah bingung. Seumur hidupnya, dia tidak pernah sama sekali mengenal ilmu hitam. Menyantet orang itu gampang, menggunakan amarah. Tunjuk orangnya, kemudian tiup. Jawab Madasima. Aminah kembali terdiam, seolah-olah ada yang membisikkan sesuatu di telinganya. Kini Aminah meraih boneka jerami yang dipegang oleh Madasima. Aminah kemudian membayangkan bahwa boneka itu adalah bapaknya. Tubuh bapaknya yang sedang dia genggam erat, lalu bayang-bayangan masa lalu tentang bagaimana dulu bapaknya melukai fisik dan batin sang ibu kembali terlintas di pikiran Aminah, yang otomatis langsung membuat emosi serta amarahnya tersulut kembali. Sembari terus memanggil-manggil nama sang bapak, Aminah mulai menusuk-nusukkan sebuah jarum kepada beberapa bagian tubuh boneka jerami tersebut. Aminah seolah tidak sadar. Dia semakin menggila, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menuntutnya. Ini dia meminum cairan hitam yang tinggal tersisa sedikit di dalam gelas. Sembari memejamkan kedua matanya, Aminah mulai merapalkan sesuatu. Setelah usai, dia menyembur boneka itu dengan sisa cairan hitam yang berada di mulutnya. Madasima nampak terkejut. Namun sedetik kemudian, ekspresinya berubah menjadi amat bahagia. Madasima tidak berhenti tertawa. Bagus. Sekarang berarti kamu sudah bisa semuanya. Dan ada yang memberitahukanmu jika kamu bingung. Tenang saja. Sekarang kamu harus pulang. Lihat bagaimana hasil santet itu. Dan jangan lupa, ada satu pantangan yang harus kamu jauhi. Ucap Madasima kembali. Pantangan apa itu, Mak? Tanya Aminah sembari mengerutkan kedua alisnya. Madasima lantas memberitahukan Aminah bahwa dia harus mencari darah seorang lelaki untuk mempertahankan kecantikan dan awet mudanya. Sementara untuk sebuah pantangan itu, Madasima memilih membisikkannya tepat di telinga kiri Aminah. Aminah hanya mengangguk-angguk. Dia berusaha mengingat betul pantangan apa yang tidak boleh dia langgar, agar ilmu yang sudah diturunkan oleh Madasima tidak lepas darinya. Setelah dirasa cukup, Aminah akhirnya berpamitan pada Madasima. Sementara Madasima sendiri hanya menunjukkan sebuah jalan yang harus Aminah lalui. Madasima ingin Aminah menemui bapaknya terlebih dahulu di desa sebelah, sebelum akhirnya dia pulang kembali ke rumah si juragan tanah. Aminah mencium punggung tangan keriput milik Madasima. Air matanya tidak menetes. Dia merasa berhutang budi pada Madasima. Beberapa kali Aminah mengajak Madasima untuk tinggal bersamanya. Namun Madasima menolak. Dia beralasan bahwa kini seluruh ilmunya sudah diturunkan pada Aminah. Madasima hanya ingin damai sembari menunggu ajalnya tiba. Aminah menghormati keputusan Madasima. Dia mulai berjalan menyusuri hutan. Sesekali Aminah masih menengok ke belakang, dan Madasima masih setia berdiri di depan gubuk usangnya, melihat Aminah sampai benar-benar pergi. Namun pada tengokan kelima, gubuk Madasima hilang entah kemana. Padahal Aminah yakin dirinya belum benar-benar jauh dari gubuk itu. Dan saat Aminah kembali memalingkan tubuhnya ke depan, kali ini dia sudah berada di batas sebuah desa. Desa di mana bapaknya berada. Aminah meraih selendang yang dia ikatkan di pinggangnya, lantas menjadikannya sebagai sebuah kerudung untuk menutupi kepala serta sedikit wajahnya. Kini dia mulai memasuki desa tersebut. Baru beberapa langkah memasuki rentetan rumah warga,
Aminah terkejut melihat sebuah keramaian di salah satu rumah warga. Bergegas Aminah turut menghampiri kerumunan itu, mencari tahu apa yang tengah mereka kerumuni. Aminah amat terkejut bukan kepala. Ternyata orang-orang itu tengah mengerumuni jasad seorang lelaki bersimbah darah, namun tidak ada luka apapun di tubuh lelaki tersebut. Seolah-olah memang darah keluar dari setiap pori tubuh lelaki itu. Sementara seorang wanita menangis histeris di samping jasad lelaki tersebut. Ini sih karma. Lelaki ini kan memang selalu menghampiri janda pemilik rumah ini. Mereka ini kumpul kebo, ucap salah seorang lelaki yang berdiri tepat di samping Aminah. Ucapan dari lelaki itu lantas diiyakan oleh yang lain, karena mereka sendiri tahu bagaimana perilaku laki-laki yang jasadnya kini benar-benar amat mengenaskan. Sementara Aminah sendiri tersenyum puas di balik cadar selendangnya. Lelaki yang mati bersimbah darah itu adalah sang bapak. Setelah dirasa cukup, Aminah lantas pergi meninggalkan kerumunan itu. Ini tujuannya satu. Dia ingin segera menemui Sarmi dan menceritakan semuanya tentang apa yang sudah dia dapatkan selama berguru dengan Mak Dasima. Sudah 1 jam Aminah berjalan. Ini tinggal beberapa langkah lagi dia akan sampai di rumah pemberian suaminya, si Juragan Tanah. Setelah sampai di depan pintu, Aminah mengetuk-ngetuk pintu itu beberapa kali, hingga akhirnya pintu mulai terbuka. Aminah, ucap Sarmi dengan nada terkejut. Dia lantas memeluk sahabatnya itu. Tidak terasa, air matanya mulai membasahi kedua pipinya yang nampak sedikit tirus. Aminah, dari mana saja kamu? Pergi dan menghilang selama 40 hari. Tanya Sarmi pada Aminah. Aminah mengerutkan dahinya. Dia merasa hanya pergi beberapa hari saja, tidak sampai 40 hari. 40 hari? Sarmi, aku hanya pergi selama 14 hari. Ngawur kamu. Jawab Aminah dengan sedikit tertawa. Tidak, kamu pergi selama 40 hari. Lihatlah, goresan batu di tembok itu. Aku menggoresnya setiap hari, dimulai dari hari kepergianmu ke lawang larangan. Ucap Sarmi sembari menunjuk pada sebuah tembok di balik pintu. Aminah terkejut. Dia menghitung goresan itu, dan benar, jumlahnya ada 40 goresan. Tapi mana bisa dia pergi selama itu, sementara dia merasa hanya pergi selama 14 hari. Sudahlah, tidak penting. Yang terpenting kini, bagaimana keadaanmu, Sarmi? Kamu terlihat lebih kurus dari yang terakhir kali aku lihat. Ya Aminah, aku terus memikirkanmu sampai-sampai jatuh sakit. Jawab Sarmi. Aminah tersenyum. Kini dia hanya mempunyai Sarmi, satu-satunya orang yang peduli dengannya. Lalu, suamiku, apa dia kemari dan menanyakan keberadaanku? Tanya Aminah lagi. Iya, si Juragan Tanah itu datang membawa istri barunya. Dia meminta kamu mengosongkan rumah ini dan pindah ke rumah yang lebih kecil, karena istri baru si Juragan Tanah itu bersikuku ingin tinggal dan menempati rumah ini, Aminah. Jawab Sarmi berterus terang. Emosi Aminah seketika segera naik. Dia benar-benar marah. Berani-beraninya madunya itu meminta rumah yang ditempatinya kini. Bahkan si Juragan Tanah tidak mengkhawatirkan ketidakberadaannya. Kurang ajar. Kapan mereka akan kembali? Tanya Aminah pada Sarmi dengan penuh amarah. Mungkin besok, jawab Sarmi. Aminah hanya mengangguk, namun sorot matanya tidak dapat disembunyikan. Dia harus bertindak. Hitung-hitung menjajal kemampuannya yang baru saja dia dapatkan. Kamu tenanglah. Aku akan membuat si Juragan Tanah itu bertekuk lutut di hadapanku. Dan untuk istri barunya itu,
dia pantas mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ucap Aminah kembali dengan nada menggebu-gebu. Dia lantas segera masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Sementara Sarmi nampak kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Aminah tadi dan apa yang akan dia lakukan kepada si juragan tanah. Di dalam kamar, Aminah duduk bersila menghadap jendela. Sama seperti yang sebelumnya. Seolah-olah ada yang menuntut Aminah tentang bagaimana cara melakukan semuanya. Aminah memejamkan matanya. Dia mulai merapalkan sesuatu tanpa bersuara. Hanya gerak bibir yang terlihat sibuk. Namun di bagian kata, si jabang bayi ini. Aminah selalu mengencangkan suaranya, hingga Sarmi yang menguping di balik pintu pun dapat mendengarnya. Apa yang sedang Aminah lakukan? Batin Sarmi yang masih setia menunggu di luar. Setelah hampir 30 menit, akhirnya Aminah keluar. Sarmi yang duduk di sebuah kursi rotan pun lantas bangkit menghampirinya. Aminah, apa yang kamu lakukan tadi? Tanya Sarmi heran. Kamu tenang saja Sarmi, kita lihat bagaimana nanti hasilnya, jawab Aminah sembari memegangi kedua tangan sahabatnya itu. Sarmi tidak mengerti apapun, lantas hanya diam. Dia pun menunggu hasil apa yang dikatakan oleh Aminah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tiba-tiba pintu depan rumah yang terkunci gedor-gedor oleh seseorang. Sarmi yang memang sudah bangun dan sedang mempersiapkan sarapan, lantas lari tergesa-gesa menuju pintu depan. Setelah membuka pintu, dia amat terkejut, karena kini di hadapannya berdiri si juragan tanah. Tampilannya aut-autan. Di bawah kedua matanya terlihat lingkaran hitam yang cukup jelas. Mungkin si juragan tanah tidak tidur semalaman. Sarmi, apa Aminah sudah pulang? Tanya si juragan tanah itu. Sarmi hanya diam. Dia sungguh masih terkejut melihat penampilan si juragan tanah yang datang di waktu yang masih amat pagi ini. Siapa Sarmi? Suara Aminah dari arah belakang. Aminah yang masih menggunakan piyama tidur berwarna hitam beludur itu amat cantik meski baru saja bangun tidur. Sarmi pun menyadarinya. Saat pulang setelah 40 hari menghilang, Aminah semakin cantik. Kulit di tubuhnya semakin kencang dan putih bercahaya. Rona di wajahnya pas seperti seseorang yang menggunakan makeup tipis. Melihat Aminah, si juragan tanah langsung berlari menerjang tubuh Sarmi yang hampir saja jatuh dibuatnya. Sayang, semalaman Akang tidak bisa tidur. Teringat kamu terus, ucap si juragan tanah sembari memeluk erat tubuh Aminah. Aminah terdiam, namun dia tersenyum ganjil sembari menatap Sarmi yang terlihat kebingungan. Bagaimana bisa sikap seorang berubahnya dalam waktu semalam? Beberapa hari yang lalu, bahkan si juragan tanah tidak memperdulikan keadaan dan kabar Aminah. Dia datang dan mengancam Sarmi agar membawa Aminah pergi dan mengosongkan rumah yang mereka tempati. Karena istri baru si juragan tanah yang sedang hamil menginginkan tinggal di rumah yang ditempati Aminah. Tapi kini si juragan tanah seperti amat sangat mencintai Aminah. Dia seakan-akan tergila-gila pada Aminah. Sama Kang, saya pun amat rindu dengan Akang. Akang sudah sarapan? Kita sarapan bersama yuk, ucap Aminah dengan nada manjanya. Dia mengelus-elus pipi suaminya itu yang kini terlihat seperti anak kecil yang penurut. Tidak mau Akang mau ke kamar saja, jawab si juragan tanah. Aminah tersenyum. Dia tahu apa keinginan suaminya itu. Dengan lembut, Aminah menuntun si juragan tanah masuk ke dalam kamar, meninggalkan Sarmi yang mematung terdiam dengan sejuta tanya. Sarmi kembali menyibukkan dirinya di dapur. Dia memasak dengan bahan seadanya.
Karena memang setelah kejadian guguran kandungan Aminah, si juragan tanah seolah tidak peduli lagi dengan Aminah. Dia hanya mengirimkan kebutuhan seadanya. Setelah semua beres, Aminah datang menghampiri Sarmi yang sedang menatap piringnya di atas meja. Aminah lantas meraih tangan Sarmi dan menuntunnya untuk duduk. "Aku ingin menceritakan semuanya kepadamu," ucap Aminah. Sarmi hanya diam. Dia menanti perkataan selanjutnya dari Aminah. Lantas Aminah menceritakan semuanya. Dimulai dari saat dia mendengar bisikan-bisikan sebelum menginjakan kaki ke dalam lewung larangan. Bagaimana dia mencari gubuk Madasima, malam pertama yang menakutkan. Dan bagaimana dia bertapa di bawah air terjun selama 14 hari. Yang mana itu adalah 40 hari menurut Sarmi. Tidak lupa, Aminah pun menceritakan bagaimana pertama kali dia menggunakan ilmunya untuk menyantet sang ayah. Dan berhasil. Entah mengapa, tiba-tiba air mata Sarmi menetes. Dia membayangkan bagaimana perjalanan Aminah saat itu. Sementara dia tidak berada di sampingnya untuk menemani. Dan ada satu lagi. Ada sebuah pantangan yang tidak boleh aku lakukan, ucap Aminah sembari menghapus air mata Sarmi yang mulai berjatuhan. Apa itu? Tanya Sarmi penasaran. Aku tidak boleh tersentuh air wudhu maupun air suci. Mata Sarmi membulat. Secara tidak langsung berarti Aminah tidak boleh lagi dekat dengan Tuhan. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.